sendiri. Sholat apa-apaan. Ada lilinnya. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di Indonesia ini aliran-aliran sesat yang mengaku bagian dari agama Islam tumbuh subur, kaum muslimin, ya. Dan ternyata ada saja yang mau menjadi pengikut aliran sesat tersebut. Saat ini masih ramai orang memperbincangkan pembahasan masalah kesesatan di Al-Zaitun. Dan belum selesai pemerintah juga yang mereka berusaha menyelesaikan permasalahan di Al-Zaitun tersebut. Tapi ini sudah muncul lagi video orang yang sholat, kemudian dipimpin oleh wanita, diimami oleh wanita, kemudian sholatnya bisa pindah-pindah arah kiblatnya, dan sholatnya juga aneh, kaum muslimin. Sholatnya aneh. Kita simak videonya. Belum selesai persoalan dugaan penyimpangan ajaran agama di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, kini heboh lagi di media sosial penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Kafiyah. Belum diketahui di mana pondok pesantren ini, namun diduga ada penyimpangan ajaran agama. Kalau ini seharusnya bukan dugaan lagi, kaum muslimin. Ini jelas. Jelas ini aliran sesat. Mana ada tuntunan sholat yang begini? Sholat berjamaah diimami wanita, arah kiblatnya juga bisa ganti-ganti. Habis lurus ke depan bisa mengarah ke samping kiri, kemudian bisa mengarah ke samping kanan. Sujudnya satu kali kemudian bangkit berdiri lagi. Kemudian ada yang melihat mereka sholat dan memvideokan. Dan kalau dilihat dari tempat sholatnya, sepertinya itu di teras rumah itu, kaum muslimin, bukan di masjid atau musola, ya. Tapi mengatasnamakan pesantren. Memang di belakang mereka itu ada tulisan spanduk, ya, ada spanduknya yang ada tulisannya Pondok Pesantren Al-Kafiyah. Tapi seharusnya kalau memang pondok pesantren minimal punya musola, Dan lebih mengejutkan lagi, kaum muslimin, pernyataan dari seorang wanita di sana yang katanya di sana itu boleh atau membolehkan sholat isya itu 100 rakaat. Dan itu katanya untuk nyetok supaya cukup sampai minggu depan. Ini sholat kok disetok? Memangnya sholat itu apa? Beras emang? Barang apa? Kok sholat bisa di stok? Ya Allah. Kita simak videonya. Saya tanya dan salah satu santri jenengan, dia sholat isya sampai 100 rakaat. Sholat isya sampai 100 rakaat. Saya tanya, itu kok sampai 100 rakaat? Ini nyetok sampai minggu depan katanya. Iya, boleh. Emang bisa gitu? Bisa. Jadi sholat itu primer gitu, yang perdana dia modelnya. Kalian juga bisa nyetok. Nyetok sama apa? saya 9 bulan. Oh, kenyang kamu. Gak bisa, kami tuh orang yang udah tergoda kayak gitu. Kayak kamu tuh jangan menggoda kami. Kalian ini sebenarnya astagfirullahaladzim. Saya mau manusia normal, tapi saya juga masih menghargai diri. Malah nyuruh mereka jadi gila dulu ini lah. Lalu, harga diri yang kamu tawarkan semurah itu. Orang aja kan nggak punya uang. Ya, gimana? Tak kontan ini baru tahu. Saya mau nanya, semuanya di sini yang gabung bayar ya? Bayar ya? Bayar Pak ya? Bayar. Saya nanya sama Bapak ini dulu, Bapak ini tadi udah 7 wanita. Bapak ada berapa wanita? 10. Kok 10? Jadi berapa Pak? Baru 4 Pak. Oh baru. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita sangat miris, kaum muslimin, melihat video-video yang seperti ini. Apalagi kita lihat wanitanya bercadar, kaum muslimin. Mungkin ini ustazahnya atau mungkin yang punya pondok pesantren. Kok ada ajaran di pesantren yang seperti ini, kaum muslimin? Sholatnya bisa disetok. Aturan dari mana? Sekali sholat isya bisa 100 rakaat. Bisa untuk nyetok untuk minggu depan. Ya kalau dihitung 100 rakaat itu untuk sampai 25 hari, kaum muslimin. 25 kali sholat. Ya, artinya dengan sholat isya 1 kali 100 rakaat bisa sampai 25 hari ke depan tidak sholat. Ini ajaran dari mana? Astagfirullah. Ini pemerintah harus mencari. Pemerintah harus mencari siapa dan di mana mereka ini. Ini berbahaya. Kalau sampai ada yang mengikuti, maka sangat berbahaya ini. Apalagi tadi ada yang mengatakan boleh berzina, kaum muslimin. Kalian juga bisa nyetok. Sama saya 9 bulan. Kalian juga bisa nyetok. Sama saya 9 bulan. Kalian juga bisa nyetok. Sama saya 9 bulan. Kenyang kamu. Gak bisa, kami tuh orang yang udah tergoda kayak gitu. Itu kaum muslimin. Apa?
itu yang mewawancarai, ditawari boleh berzina selama 9 bulan dengan wanita di sana. Ini ajaran apa lagi? Ini merusak kaum muslimin. Ajaran apa ini? Kalau di Al Zaitun dikatakan bisa berzina asal mau membayar 2 juta. Ini kalau mau bisa berzina selama 9 bulan. Ya Allah, sangat memprihatinkan kaum muslimin. Ya, sangat memprihatinkan. Dan kita ini kan di negeri yang dikatakan mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Tapi ternyata Islamnya dipertanyakan kaum muslimin kalau seperti ini. Ya, ajaran Islam dari mana yang model begini? Ya, memang aliran-aliran sesat itu subur di negeri ini kaum muslimin. Meskipun dikatakan mayoritas beragama Islam. Tapi sangat menyedihkan keislaman mereka. Ya. Dan dari video-video yang seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat kita ini, masyarakat Islam yang katanya mayoritas ini menunjukkan mereka perlu belajar lagi kaum muslimin. Perlu belajar agama Islam ini dengan baik. Supaya mereka faham betul dengan agama Islam ini. Bagaimana agama Islam ini yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok sesat. Aliran-aliran sesat, keyakinan-keyakinan sesat. Kita lihat kasus yang sudah-sudah. Ya, ada kasus Dimas Kanjeng, ada kasus Ponari, Gus Samsudin. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menampilkan kesesatan-kesesatan orang-orang yang mereka ini mengatasnamakan agama Islam. Dan banyak masyarakat muslim yang percaya dengan yang seperti itu. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Ini menunjukkan kebanyakan kaum muslimin ini mereka tidak mengenal agama Islam ini dengan baik kaum muslimin. Dan tidak ada solusi bagi mereka ini kecuali mereka harus belajar. Belajar memahami agama Islam ini dengan baik. Bagaimana aturan syariat Islam ini yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena memang adanya aliran-aliran sesat, ini sumbernya cuma satu. Mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Oleh karenanya kaum muslimin, di dalam beragama ini kita hendaknya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Supaya kita selamat dari bentuk-bentuk penyimpangan dan kesesatan di dalam agama Islam ini. Karena selain mengikuti pemahaman para salafus soleh, maka pasti akan tersesat. Pasti akan menyimpang kaum muslimin. Oleh karenanya beragama itu kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.